Si kecil bernama Santi, pengennya masuk PAUD. Ini dia yang dinanti-nanti, podcast Ganyang Fraud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan pegadaian dimanapun berada, selamat datang di podcast Ganyang Fraud Kanwil 6 Makassar. Program ini diinisiasi oleh Divisi Manajemen Risiko Kantor Pusat dan diproduksi oleh para milenial Kanwil 6 Makassar. Pada episode podcast pertama ini, kita akan mengangkat tema menyamakan frekuensi. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk memastikan kepada seluruh insan pegadaian bahwa fraud adalah musuh kita bersama dan harus kita ganyang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah kedatangan tamu, yaitu Bapak Sigit Agung Wibowo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak, atas kedatangannya. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Audit intern Kanwil 6 Makassar. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, biasanya kalau teman-teman kedatangan tamu di outlet, pemeriksa yang ingin melakukan audit, beliau inilah yang menjadi komandannya. Jadi komandan auditor, Pak, ya. Ya. Jadi beliau merupakan penanggung jawab terhadap proses audit internal yang ada di Kanwil 6 Makassar. Terkait dengan jabatan beliau, tidak salah kalau kita katakan beliau adalah salah satu role model dalam perang melawan fraud di Kanwil 6 Makassar. Nah, bisa Bapak ceritakan sedikit bagaimana perjalanan karir Bapak hingga menduduki posisi seperti sekarang ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya mulai berkarir di Pegadaian ini tahun 1994. 94, Pak, ya. Jadi sudah 28 tahun. Sudah lama, Pak. Iya. Jadi setelah mengikuti seleksi penerimaan pegawai waktu itu dan mengikuti proses diklat yang panjang, setahun lebih waktu itu, saya ditempatkan di Kanwil Surakarta waktu itu, jadi pemeriksa muda. Oke. Itu mulai tahun 1996 sampai akhir 1999. 1990. Kemudian saya dimutasi ke Kanwil Makassar ini Kanwil Makassar. di akhir tahun 1999 sampai tahun 2005. Jadi 6 tahun saya lama di sini dulu. 3 tahun di Makassar, 3 tahun di KDP Parepare. Kemudian di tahun 2005 saya dipromosikan menjadi pemeriksa madya waktu itu di KDP Ende, Kanwil Denpasar. Denpasar. Jadi dari tahun 2005 sampai 2009, 4 tahun juga, lama juga di sana. Dari Ende saya dimutasi ke Kanwil 8 Jakarta 1 dari tahun 2009 sampai 2014 Maretnya. Maret 2014 saya dipromosikan jadi deputi administrasi dan sporting waktu itu. Kalau sekarang namanya deputi operasional di Kanwil Bandung. Itu sampai Februari 2017. Februari 2017 saya dimutasi ke Kanwil 9 Jakarta 2 sebagai inspektur wilayah. Kalau sekarang namanya kepala audit intern. Itu sampai April 2021. Dan mulai April 2021 sampai sekarang saya dipercaya jadi kepala audit intern di Kanwil 6 Makassar ini. Berarti Jadi ya sudah 28 tahun dan 28 tahun. Oke.
Oke. 25 tahunnya di Pemeriksaan. SPI. SPI. Iya. Jadi Kanwil Makassar bukan sesuatu yang asing Pak ya? Bagi Ya, Bapak? saya sudah lama di sini dulu, 6 tahun di sini 6 tambah tahun di sekarang. sini. Sekarang sudah setahun inilah. Setahun ini ya. Oke Pak, bisa Bapak jelaskan gambaran umum tentang apa sih pekerjaan SPI itu Pak? Dan kemudian kalau ada teman-teman insan pegadaian yang ingin jadi auditor, gimana caranya Pak? Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang baik, ya. bercita-cita jadi auditor. Baik, jadi keberadaan SPI itu diatur di Surat Menteri BUMN nomor 1 tahun 2011 tentang KISIKI. Di sana di pasal 28 itu direksi diwajibkan untuk menyelenggarakan pengendalian intern. Nah, dengan membentuk satuan pengawasan intern. Nah, tugas dari SPI ini adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, tata kelola perusahaan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Samping itu juga harus melakukan pemeriksaan dan menilai efektivitas dan efisiensi di bidang keuangan, operasional, SDM, TI dan kegiatan lainnya. Kemudian juga secara lebih rinci diatur di di Piagam Audit SPI Pegadaian. Kemudian juga diatur di Pedoman Umum SPI Pegadaian. Intinya sama sih. Jadi memastikan apakah pengendalian intern, apakah manajemen risiko dan KISIKI itu telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Samping itu juga melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas serta efisiensi di bidang keuangan, bisnis, SDM, logistik dan lain-lain, serta melakukan konsultasi. Jadi ada tambahannya konsultasi. Itu sih. Kemudian apa tadi yang kedua? Gimana nih kalau teman-teman ada yang mau jadi auditor juga Pak? Seperti Oke. Bapak misalnya. Jadi kalau persyaratan untuk menjadi auditor itu diaturnya di Piagam Audit SPI Pegadaian. Itu ada di Perdir nomor 32 tahun 2018. Jadi syarat-syaratnya itu setidaknya ada 5 itu. Pertama, memiliki integritas. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang audit dan pengetahuan lain yang mendukung. Jadi kalau mau jadi auditor pasti di diklat lebih dahulu. Jadi ya. ada diklat khususnya, diklat auditor intern. Kemudian yang ketiga harus lulus sertifikasi. Jadi setiap auditor sekarang ini sudah bersertifikat audit intern. Kemudian yang berikutnya ya harus mengetahui peraturan yang berlaku dan memiliki komunikasi yang baik. Itu kira-kira syaratnya. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bergabung ya silakan, nanti kalau ada kesempatan dan memenuhi persyaratan silakan bergabung. Ya, tentunya yang berintegritas Pak ya, itu yang paling Ya, utama Pak. betul. Iya. Lanjut Pak, gambaran umum SPI Kanwil Makassar itu seperti apa Pak? Cakupan wilayahnya yang mana saja, terus jumlah personilnya Pak, berapa orang nih Pak? Oke, baik. Jadi kami di Itwil 6 Makassar ini bertugas untuk mengawasi seluruh outlet yang ada di Kanwil 6 ini. Jadi ada sekitar 490-an outlet. Jadi kami memiliki 16 tim. Satu timnya ada 2 auditor ya. Satu ketua tim, satu anggota, dan itu wilayahnya tersebar dari Kendari sampai di Ambon sana gitu. Jadi ada 16 tim yang 16 tim. Jadi kalau di rata-rata itu kami masing-masing tim itu mengawasi 30 outlet. Ini lumayan luas juga rentang kendalinya. Tuh. Oke Pak. Nah, ada anggapan nih Pak bahwa SPI itu menakutkan. Waduh. Menakutkan. Kerjanya hanya mencari kesalahan atau menghambat improvisasi bisnis. Nah, gimana nih tanggapan Bapak terhadap komen-komen yang seperti itu?
Ya tentu saja anggapan itu tidak benar ya kalau kita menyadari itu peran dan tugas kita masing-masing. Jadi teman-teman di outlet itu kan tugasnya menjalankan bisnis sesuai dengan SOP gitu kan. Kontrak mereka kan mencapai target sesuai SOP. Seperti kita tahu ya, SOP itu kan disusun tidak sembarangan kan. Dia disusun untuk mengendalikan bisnis itu agar menghasilkan output yang baik. Artinya menghasilkan pendapatan yang baik dengan risiko yang terjaga. Jadi itu intinya. Jadi kemudian di monitor terus teman-teman di manajemen risiko. Nah, kami di SPI tugasnya adalah memastikan apakah jalannya bisnis tadi sesuai dengan SOP. Jadi kalau belum sesuai ya mari kita cari sama-sama akar masalahnya, kita carikan solusinya. Jadi sekali lagi tidak pernah ada tugas untuk menakut-nakuti, tidak ada tugas untuk mencari kesalahan ataupun menghambat bisnis. Jadi itu tidak ada sama sekali. Mohon diluruskan. Ya. Jadi teman-teman tidak usah takut kalau kita tidak melakukan kesalahan, Pak ya. Ya, betul. Kalau kita kerja masih sesuai dengan prosedur, insya Allah kita dikawal sama SPI, Pak. Ya, benar. Iya, jadi salah satu fungsinya SPI juga sebagai supporting, Pak ya, dan penjaga aset-aset perusahaan. Kemudian berkaitan dengan program Ganyang Fraud, Pak. Ya. Bisa Bapak jelaskan, karena Bapak ini sudah sangat berpengalaman dan pasti banyak bertemu dengan kasus-kasus fraud nih, Pak. Bisa Bapak jelaskan kira-kira yang menjadi faktor utama menjadi pendorong seseorang untuk melakukan fraud itu apa, Pak? Baik, jadi kalau untuk bisa kita mengganjang fraud, kita kan harus tahu penyebabnya, ya kan? Dan menurut teori yang terkenal itu ada namanya segitiga fraud. Jadi ada 3 faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat fraud. Ya, yang pertama adalah pressure atau tekanan. Itu bisa jadi dari tekanan ekonomi, misalkan ketika dia dituntut untuk menghasilkan uang lebih dari yang penghasilan dia kan, dia akan berpikir bagaimana caranya untuk itu, akhirnya timbul pikiran-pikiran jahat itu. Kemudian juga bisa juga dari tekanan pekerjaan. Jadi misalkan kalau di kita itu ya dituntut untuk OSL yang target OSL yang tinggi, KPI gitu kan. Jadi yang harusnya itu PJDPL itu dijual, tapi bisa jadi malah ditulis kembali itu biayanya ditutupi dengan menaikkan taksiran. Nah, nanti pada saat jatuh tempo, ketika harga naik selamat dia. Selamat. Tapi kalau harganya tetap pasti nggak laku kan, apalagi harganya turun pasti rugi. Dan hal-hal seperti itulah yang sering menyebabkan fraud. Kemudian yang kedua adalah adanya kesempatan. Adanya kesempatan. Nah, adanya kesempatan itu biasanya dari pengendalian yang longgar atau yang tidak biasanya kalau yang sering terjadi itu formasi yang tidak dipenuhi. Jadi otomatis akan menciptakan rangkapan pekerjaan kan. Nah, di situ akan timbul tidak adanya dual kontrol atau kontrol ganda, terus tidak four eyes prinsipnya tidak terpenuhi, dan itu juga merupakan celah yang bisa dimasuki fraud. Kemudian yang ketiga adalah rasionalisasi atau pembenaran. Jadi dia melakukan sesuatu kemudian dibenarkan. Misalkan kalau di kita ini kan ambil contoh lelang lagi ya. Saya ini kan tidak merugikan perusahaan gitu. Saya sudah menjualkan barang nasabah dengan harga tinggi. Wajar dong kalau saya ambil sedikit dari haknya nasabah, kan toh saya tidak merugikan perusahaan. Pembenaran itu yang juga bisa menyebabkan orang berbuat fraud.
Nah, menyambung tadi yang dikatakan sama Pak Sigit bahwa salah satu penyebab fraud Ya. adalah adanya kesempatan. Namun kesempatan ini kan juga tergantung bagaimana sistem yang bekerja di perusahaan untuk mencegah terjadinya fraud oleh oknum. Betul. Nah, bisa Bapak jelaskan gambaran umum tindakan pencegahan yang ada di Kanwil Makassar itu seperti apa? Kalau menurut saya secara umum di PT Pegadaian ini, khususnya di Kanwil Makassar ini, hampir seluruh aspeknya sudah diatur secara detail. Ya kan? Kita tahu jam masuk, jam istirahat, jam pulang pun diatur. Cara berpakaian pun diatur. Ya. Cuti diatur, gajian, tanggal gajian pun diatur. Semuanya diatur. Apalagi di bisnis ada banyak prosedur-prosedur yang harus kita kita patuhi. Kemudian juga kalau di di Kanwil Makassar ini saya melihat masih ada juga ada beberapa posisi yang belum diisi. Jadi di situ karena isunya jumlah orang ya yang kurang itu kan. Jadi itu tadi yang saya bilang. Jadi ada rangkapan pekerjaan di situ yang merupakan celah yang bisa dimasuki fraud tadi. Tapi itu kan sudah coba ditutup sama manajemen di Kanwil ini ya, dengan kampanye pelaksanaan waskat yang gencar yang dilakukan oleh Pak Pinwil, Bapak-bapak Deputi, juga teman-teman pemeriksa kalau ada di outlet mereka selalu menyuarakan untuk melakukan waskat dengan tertib. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan macam refreshing pemimpin cabang, refreshing pengelola UPC, refreshing analis, semua dilakukan untuk menutup kesempatan itu, menutup celah dari kesempatan yang menutup celah untuk orang berbuat fraud gitu. Oke Pak, berkaitan dengan tema menyamakan frekuensi, adakah yang menjadi isu atau masalah dalam menyamakan frekuensi untuk menghadapi fraud di lingkup internal Kanwil Makassar, Pak? Nah, menurut saya isunya atau masalahnya di komunikasi. Jadi informasi atau pesan pencegahan fraud atau gerakan anti fraud dari pemimpin kita itu tidak sampai secara utuh kepada teman-teman kita yang di bawah. Itu jadi masih banyak teman kita yang tidak menyadari hal itu. Nah, ini juga sudah coba diatasi oleh Pak Pinwil dan tim. Dengan kemarin kita tahu bahwa bagian budaya kerja itu mengadakan kegiatan Mempo together ya, atau duduk bersama gitu kan. Jadi tim Kanwil yang terdiri dari Pak Pinwil, Pak Dop, terus semua teman-teman kepala departemen bersafari keliling seluruh area, berdiskusi dengan seluruh karyawan kita untuk menginternalisasi nilai-nilai akhlak dan berdiskusi di banyak hal, termasuk di dalamnya adalah berdiskusi tentang pencegahan fraud dengan kegiatan gerakan anti fraud yang diinisiasi oleh tim SDM. Iya Pak, kasih Pak jawabannya. Kemudian di berbagai perusahaan Pak telah memakai whistleblowing system. Ya. Dan seperti yang kita tahu bersama juga WBS juga diadopsi oleh Pegadaian. Bisa Bapak jelaskan apa sih WBS itu atau whistleblowing system itu? Sistem pelaporan pelanggaran atau WBS itu ya. Iya. Itu adalah sarana yang disediakan oleh perusahaan sebagai untuk menjaga GCG agar tetap bagus lah, tetap terjaga GCG kita.
Jadi ketika ada pelanggaran di dalamnya, kita sebagai karyawan juga mitra kerja kita diundang untuk berani melaporkan kejadian itu supaya ya itu tadi tata kelola perusahaan kita tetap terjaga dengan baik. Itu rahasia Pak ya? Identitas pelapornya rahasia Pak ya? Identitas pelapornya dirahasiakan dan dijaga, dilindungi. Iya. Jadi teman-teman yang ingin melaporkan jika ada fraud di lingkungan kerjanya tidak usah takut Pak ya? Ya, jangan melapor takut. saja karena melapor saja karena itu dilindungi. Dilindungi identitasnya. Oke, lanjut Pak. Tantangan terbesar dalam menyamakan frekuensi adalah membersihkan hati dan pikiran, di mana semua tindakan kita itu bersumber dari kedua hal tersebut. Ya. Selain itu, hati dan pikiran merupakan wilayah private yang agak sulit dikendalikan oleh institusi perusahaan. Betul. Nah, bagaimana tips dari Bapak kepada seluruh insan pegadaian agar bisa menjaga hati dan pikirannya untuk tidak melakukan fraud? Hati dan pikiran ya. Iya, hati dan pikiran Pak. Menurut saya nih, menurut saya yang utama itu mari kita niatkan bahwa pekerjaan kita itu sebagai ibadah. Jadi sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Umumnya kita kan bekerja kan untuk menafkahi keluarga ya. Ya jangan sampai kita memberikan keluarga kita dengan rezeki yang tidak halal gitu. Selain itu ya untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih ya biasakanlah berdoa sebelum bekerja. Jadi untuk tetap menjaga menghilangkan pikiran-pikiran yang jahat itu. Ya. Terima kasih Pak. Nah, selanjutnya dalam manajemen risiko dikenal adanya konsep 3 lines of defense atau 3 lapis pertahanan. Konsep ini banyak dipakai di perusahaan jasa keuangan Pak untuk mencegah terjadinya fraud. Bisa Bapak gambarkan secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan konsep tadi 3 lines defense dan bagaimana peran penting konsep tersebut dalam mencegah terjadinya fraud Pak? Oke. Jadi 3 lines of defense itu adalah model koordinasi dalam manajemen risiko di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi model ini mengembangkan 3 lapis pertahanan, jadi membagi fungsi-fungsi perusahaan menjadi 3 lapis pertahanan untuk menghadapi risiko. Jadi yang dihadapi itu risiko itu kan bisa risiko kerugian, termasuk risiko fraud yang akan dihadapi. Jadi bagaimana caranya perusahaan itu menghadapi risiko fraud itu. Jadi dibentuklah 3 lapis pertahanan itu. Lapis yang pertama adalah pemilik risiko itu sendiri atau unit bisnis. Dia yang melakukan SOP, ya, menjalankan bisnis sesuai SOP. Seperti yang saya bilang tadi, SOP itu kan disusunnya tidak sembarangan. Dia sudah mempertimbangkan segala aspek agar output dari bisnis tersebut bagus dengan risiko yang terjaga. Kemudian di lapis keduanya adalah manajemen risiko. Bagian ini bertugas untuk monitoring, jadi monitoring jalannya bisnis tadi. Dari waktu ke waktu dimonitor apakah ada perubahan lingkungan atau perubahan apa yang menyebabkan risikonya berubah. Kalau ada perubahan risiko ya coba segera diperbaiki untuk direkomendasikan perubahan SOP tadi. Nah, yang di lapis ketiga nih SPI nih, tugasnya SPI tetap tadi memastikan bahwa jalannya bisnis tadi sesuai dengan SOP. Jadi Makasih, dengan dengan pengujian yang kita lakukan, kita ingin memastikan bahwa jalannya perusahaan itu sesuai dengan SOP. Dengan demikian, kalau itu terjaga dengan bagus, ketiga lapis tadi, maka yakinlah fraud tidak akan terjadi. Ya. Menarik sekali konsep
Three Lines of Defense ini Pak ya. Semoga Pegadaian perusahaan kita ini bisa mengadopsi dengan baik sehingga kita semua terhindar dari fraud Pak. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa pesan-pesan sebagai closing statement Bapak untuk seluruh insan Pegadaian di Kanwil Makassar? Waduh, apa ya? Jadi pesan pertama saya yang utama ini, patuhi SOP. Jadi seperti tadi yang saya bilang itu SOP dibuat tidak sembarangan, jadi disusun dengan mempertimbangkan semua aspek agar menghasilkan output yang baik dengan risiko yang terjaga itu. Jadi patuhi saja SOP itu pasti baik. Kemudian yang kedua, jangan pernah berpikir untuk melakukan fraud, karena endingnya pasti sedih. Tidak ada teman-teman yang melakukan fraud itu endingnya bahagia gitu. Jadi kan fraud pasti ketahuan dan perusahaan tidak akan pernah mentoleransinya. Dan ya dari sudah banyak contoh lah teman-teman kita yang melakukan fraud itu endingnya sedih. Kemudian yang terakhir yaitu tadi untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih, ya biasakanlah berdoa sebelum memulai pekerjaan kita. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Siap, kasih Pak. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Sigit Agung Wibowo selaku Kepala Audit Intern Kanwil 6 Makassar. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Suatu kehormatan Bapak bisa hadir di sini, meluangkan waktunya Pak untuk berbincang bersama kami. Sangat menginspirasi. Mudah-mudahan semangat Ganyang Fraud yang telah dicanangkan oleh kantor pusat dan kantor wilayah bisa menular ke teman-teman insan Pegadaian dimanapun berada. Sebagai informasi, podcast Ganyang Fraud ini rencananya akan dilaksanakan tiap bulan dan akan menghadirkan narasumber dan tema yang berbeda. Saran dan masukan senantiasa kami terima untuk perbaikan di masa yang akan datang. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kesanggerahan barang Mbak Asih, Beli Pahat dan Batako. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam sadar resiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.